nomor perkara PDM strip 11 garing PID titik SUS strip TPK garing 2025 garing PT titik PLD. Kamis 4 Desember 2025 akan segera dimulai. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama berlangsungnya persidangan. Pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 2. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan bahan yang dapat membahayakan keamanan berlangsungnya sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Seluruh orang yang hadir dalam ruangan sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruangan persidangan selama persidangan berlangsung. 6. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan. 7. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 8. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 9. Semua orang yang hadir di ruang persidangan harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu baik. Berikut adalah tata tertib yang harus dipatuhi selama persidangan berlangsung. Adapun susunan majelis hakim, Dr. Wahid Agustian SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Suci Amelia SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Dr. Elsa Rizkina SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dan dibantu dengan Nasya Cahya Syakira SHMH sebagai Panitera. Selanjutnya, hakim anggota dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaimana kita ketahui, perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri, namun berdasarkan permohonan banding dari pihak jasa penuntut umum, maka perkara ini kini memasuki tahap pemeriksaan di Peradilan Tinggi. Sidang Peradilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana PDM strip 11 garing PID titik SUS strip TPK garing 2025 garing PT titik PB atas nama terdakwa dengan inisial MA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah terdakwa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada Panitera, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa dengan inisial MA dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, ya mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudara terlebih dahulu. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa, ya mulia. Nama saudara? Muhammad Arkan Abigail Kusai, ya mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Palembang 30 November 1985, ya mulia. Agama saudara? Islam, ya mulia. Baiklah, saudara terdakwa, penuntut umum mendakwa saudara melakukan tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Apakah saat ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, ya mulia. Saat ini saya sedang didampingi oleh penasihat hukum saya. Apakah betul saudari penasihat hukum terdakwa? Betul, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat saudari? Ya, Yang Mulia, saya membawanya. Silakan untuk ditunjukkan.
Pada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudari jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Palembang untuk keadilan surat dakwaan bahwa terdakwa MAAQ sebagai perpanjang tangan dari PT RBT telah secara aktif mempengaruhi dan memfasilitasi kegiatan pencurian dan peleburan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan menunjukkan perusahaan smelter yang tidak memiliki izin dan memfasilitasi perjanjian perbuatan fiktif seolah-olah kegiatan tersebut adalah resmi, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan timah ilegal tersebut yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, bahwa terdakwa MAAQ telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, memberikan aset mewah atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 55 ayat KUHP. Apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Dari pihak kami sudah paham, Yang Mulia. Apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Mohon izin, Yang Mulia. Kami mau mendiskusikannya terlebih dahulu. Apakah dari pihak terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah mengetahui dan memahami isi dari dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Saudari jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? Ada 4 orang saksi, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, saksi satu di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai pejabat PT Timah, Yang Mulia. Silakan untuk panitera menghadirkan saksi satu ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi satu dengan inisial SL dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudari terlebih dahulu. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa itu. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudari dihadirkan sebagai saksi? Benar, Yang Mulia. Nama saudari? Sujud utama, Yang Mulia. Umur saudari? 45 tahun, Yang Mulia. Agama saudari? Islam, Yang Mulia. Baiklah. Sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji sesuai dengan agama saudari saksi Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. pada petugas Raniawan agar mengambil tempatnya. Kepada petugas Raniawan mengambil tempat dan kepada saudari saksi dimohon untuk berdiri. Saudari meninggalkan saya. Wallahi, Wallahi. saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Pada petugas Raniawan silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama saudari Anu. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar.
Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan saudara terdakwa? Saya kenal yang mulia. Saudari saksi, sejak kapan Anda mengenal terdakwa? Sejak tahun 2018 yang mulia. Pada saat itu beliau sering datang ke kantor kami sebagai perwakilan investor dari perusahaan swasta yang bermitra dengan PT Timah. Apakah terdakwa memiliki peran langsung dalam kegiatan penambangan timah? Iya yang mulia. Awalnya hanya sebagai penghubung investor, tetapi lama-kelamaan beliau ikut dalam pengaturan harga jual dan pembagian hasil tambah yang tidak dicatat secara resmi. Apakah saudari mengetahui bahwa hal tersebut melanggar peraturan? Saya tahu yang mulia, tapi pada saat itu perintah datang langsung dari manajemen atas dan terdakwa disebut-sebut dekat dengan beberapa pejabat penting. Keberatan yang mulia. Saksi menyampaikan asumsi tanpa bukti yang konkret yang mulia. Keberatan dicatat, tapi saksi boleh melanjutkan keterangannya. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya alami yang mulia. Ada dokumen pembagian hasil dan laporan fiktif yang ditandatangani oleh staf keuangan atas perintah yang katanya dari pihak terdakwa. Terima kasih saksi, keterangan Anda sangat membantu. Baik, saya kembalikan ke ketua majelis. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Terima kasih, saudari saksi. Dapat meninggalkan ruang sidang. Dilanjutkan untuk keterangan dari saksi kedua. Silakan untuk dihadirkan. Para saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Jaksa penuntut umum, saksi dua di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai pegawai Kementerian SDM yang mulia. Silakan untuk panitera menghadirkan saksi dua ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia. Kepada saksi 2 dengan inisial SH dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudari terlebih dahulu. Namun, sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Saya yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudari dihadirkan sebagai saksi? Benar yang mulia. Nama saudari, Sarah Hidayani, umur saudari, 38 tahun, agama saudari. Islam yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji sesuai dengan agama saudari saksi. Saya bersedia disumpah yang mulia. Pada petugas Raniawan agar mengambil tempatnya. Pada petugas Roniawan mengambil tempat dan kepada saudari saksi dimohon untuk berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Wallahi, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk kepada petugas Raniawan. Silakan kembali ke tempatnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama saudari Anu. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apa yang Anda ketahui mengenai kegiatan tambang dari kereta dengan terdakwa? Yang saya ketahui, kami telah menemukan beberapa izin tambang yang digunakan oleh perusahaan dan terdakwa yang tidak tercatat di sistem kementerian. Setelah audit juga kami menemukan perbedaan antara produksi dan penjualan timah. Apakah selisih besar? Sangat besar yang mulia. Berdasarkan data, produksi resmi hanya 50.000 ton, sedangkan penjualan mencapai 80.000 ton. Penjualan itu dilakukan melalui jalur yang tidak resmi. Apakah saksi punya bukti bahwa terdakwa sendiri yang mengatur penjualan tersebut? Kami menemukan tanda tangan digital dari perusahaan terdakwa di dalam laporan pengirimannya. Walaupun itu dilakukan oleh staf, tanggung jawab tetap di bawah nama beliau. Baik, demikian dapat disimpulkan terdakwa itu mengetahui adanya kegiatan ilegal. Ya, karena laporan tersebut dikirim ke email pribadinya. Email bisa diakses oleh siapa saja.
Yang mulia, klien kami tidak pernah menerima laporan itu secara langsung. Baik, catatan pembelaan diterima. Silakan dilanjutkan jaksa. Terima kasih saksi, keterangan Anda sangat membantu. Baik, saya kembalikan ke ketua majelis. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Terima kasih, saudara saksi. Dapat meninggalkan ruang sidang. Dilanjutkan untuk keterangan dari sesi ketiga. Silakan untuk dihadirkan. Kepada saudara saksi, dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Silakan untuk Manitra menghadirkan saksi ketiga dalam ruang sidang. Baik yang mulia, saudara saksi ketiga dengan inisial MDA dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudari terlebih dahulu. Namun, sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudari dihadirkan sebagai saksi? Benar yang mulia. Nama saudari? Kristian Agia, Umur saudari? 40 tahun. Agama saudari? Islam yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama saudari saksi? Saya bersedia bersumpah yang mulia. Seraniawan akan mengambil tempatnya. Kepada petugas seraniawan mengambil tempat dan kepada saudari saksi dimohon untuk berdiri. Saudari ikuti kata saya. Bahwa Mengulangi. saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk kepada petugas seraniawan. Silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama saudari Anu. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 282 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik Ibu MDA, dalam perkara korupsi yang melibatkan MAAQ selaku pihak swasta, apakah pihak swasta dapat dikenakan pidana korupsi? Bisa Bu, yang dimana pihak swasta dapat dijerat jika terbukti bekerjasama atau turut serta dengan penjaga negara dalam melakukan korupsi tersebut. Yang dimana dalam istilah hukum disebut permintaan tidak pidana. Dalam pernyataan ini, apakah unsur niat atau kesengajaan harus ada? Ya yang mulia, harus ada kesengajaan, tapi tidak harus berupa perintah langsung. Yang dimana kalau terdakwa mengetahui dan menikmati hasil korupsi tersebut. Jika seseorang menerima dana, tetapi tidak mengetahui bahwa dana tersebut hasil dari tindakan korupsi, apakah tetap dapat dipidana? Tidak, yang dimana kalau terdakwa sengaja menghilangkan unsur pidana tersebut terpenuhi. Berdasarkan perkara MAAQ, apakah saudari melihat adanya indikasi pengetahuan terdakwa mengenai aliran dana tersebut? Iya Bu, yang dimana dari dokumen yang saya baca ada indikasi kuat bahwa terdakwa MAAQ mengetahui sumber dana tersebut tidak sah. Apabila terdakwa mengetahui dana itu ilegal dan tetap menerima keuntungan, apakah pola transaksi berulang bisa menjadi bukti kesadaran terdakwa? Bisa Bu, yang dimana kalau transaksi berulang itu menunjukkan bahwa bukan kebetulan dan mengarah pada kesengajaan. Terkait penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana, apakah itu dapat menunjukkan mensrea atau niat jahat? Dapat Bu, yang dimana rekening pribadi yang digunakan oleh terdakwa tidak ada transaksi bisnis yang jelas dan mengarah pada indikator kesengajaan. Izin yang mulia. Ibu saksi ahli mengatakan terdapat indikasi, bukan kepastian. Apakah indikasi saja cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah? Tidak, di mana yang mulia hakim juga harus yakin dengan alat bukti yang sah seperti dokumen, saksi maupun ahli tambahan baik itu sendiri.
Baik, penjelasan saudari sudah kami terima. Sebelum kami akhiri pemeriksaan saksi ahli, apakah masih ada pertanyaan dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Saya rasa juga sudah cukup yang mulia. Terima kasih saudari saksi. Dapat meninggalkan ruang sidang. Dilanjutkan untuk keterangan dari sesi keempat. Silakan untuk dihadirkan. Saudara-saudara saksi dimohon untuk meninggalkan ruangan sidang. Jasa penuntut umum. Saksi 4 di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai istri terdakwa yang mulia. Silakan untuk panitia menghadirkan saksi 4 ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, kepada saksi 4 dengan inisial YN dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudari terlebih dahulu. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudari dihadirkan sebagai saksi? Benar yang mulia. Nama saudari, Yusuf Nurmala, umur saudari, 42 tahun yang mulia. agama saudari. Islam yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama saudari. Saya bersedia yang mulia. Kepada petugas Raniawan akan mengambil tempatnya. Kepada petugas yang mengambil tempat dan kepada saudari saksi dimohon untuk berdiri. Saudari itu tidak terkata saya. Wallahi, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Pada petugas Raniawan silakan kembali ke rumah. Saudari saksi telah berjanji menurut agama saudari anu. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya istri dari terdakwa yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui sumber penghasilan suami Anda? Yang saya tahu suami saya bekerja di bidang investasi dan perdagangan. Saya tidak pernah mencampuri urusan bisnisnya. Apakah benar rumah dan mobil mewah yang Anda miliki dibeli dari rekening perusahaan suami Anda? Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak tahu bijaksa. Semua urusan keuangan diatur oleh suami saya dan juga manajernya. Yang mulia, perlu kami tegaskan bahwa istri tidak wajib mengetahui transaksi bisnis suaminya. Keberatan diterima, tapi saksi dilanjutkan keterangannya. Yang mulia, saya hanya ingin menegaskan bahwa suami saya adalah orang yang baik yang mulia dan selalu bertanggung jawab untuk keluarga. Baik saudari Y, dalam berkas perkara terdapat data bahwa beberapa aset yang saat ini Anda tempati itu termasuk rumah di kawasan Cikaledong dan 1 unit apartemen di Jakarta dibeli dalam kurun waktu berdekatan dengan transaksi dana dari perusahaan smelter timah. Apakah saudari mengetahui hal tersebut? Saya tidak mengetahuinya secara rinci bijaksa. Yang saya tahu, saat itu usaha suami saya sedang berkembang. Suami saya selalu mengatakan semuanya sudah diatur secara profesional. Saudari saksi, dalam berkas perkara ditemukan pembelian barang-barang mewah seperti tas bermerek, perhiasan berlian, hingga perjalanan ke luar negeri. Apakah seluruh barang tersebut dibeli menggunakan dana dari suami saudari? Tidak bijaksa, semua barang-barang tersebut saya beli menggunakan uang pribadi saya. Saya pernah menerima kerjasama endorse, promosi brand fashion, dan juga beberapa pekerjaan di media sosial. Semuanya saya beli menggunakan uang pribadi saya dan bukan uang dari suami saya. Saudari saksi, apakah benar bahwa Anda menerima transfer rutin setiap bulan dengan nilai yang cukup besar dari perusahaan tempat terdakwa melakukan kerjasama pengolahan timah? Benar yang mulia, dana itu disebut
dengan dana keluarga dan biaya perawatan rumah. Saya mengira itu adalah hal yang wajar yang mulia, karena suami saya sering bepergian dan ingin saya untuk fokus mengurus anak serta rumah. Dari temuan penyidik, total penerimaan dana rekening saudari mencapai lebih dari puluhan miliar. Apakah saudari tidak pernah mempertanyakan nominal sebesar itu? Yang mulia, saya hanya seorang istri yang mulia. Saya tidak menyangka bahwa uang tersebut berasal dari hal yang melanggar hukum. Suami saya orang yang baik yang mulia, dan saya percaya penuh pada suami saya. Yang mulia, saksi jelas menyatakan ia tidak mengetahui sumber dana tersebut. Tidak dapat serta-merta diasumsikan bahwa saksi terlibat dalam perbuatan pidana yang mulia. Keberatan dicatat, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pertanyaan terakhir, saudari saksi, apabila terbukti suami saudari itu menerima keuntungan dari kegiatan pengelolaan timah ilegal dan pencucian uang, apakah saudari tetap menyatakan tidak mengetahui apa? Jika itu benar, saya baru mengetahuinya di persidangan ini. Sebagai istri, saya hanya menerima apa yang diberikan oleh suami saya tanpa pernah dilibatkan dalam urusan bisnisnya. Baik, keterangan saudari telah dicatat dalam berita acara persidangan. Apakah pihak penuntut umum atau penasihat hukum masih memiliki pertanyaan tambahan? Tidak ada lagi dari kami yang mulia. Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, pemeriksaan saksi Y dinyatakan selesai. Saudari silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara-saudari saksi, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Apakah penasihat keterangan saksi kami terima? Sidang ditunda. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju yang mulia. Panitra, apakah bisa kita laksanakan sidang lanjut di pekan depan? Bisa yang mulia. Bisa dilaksanakan tanggal berapa? Bisa kita laksanakan di hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 11 Desember 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan nota pembelaan. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Kepada majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara PDM strip 11 garing PID titik SUS strip TPK garing 2025 garing PT titik PLB Kamis 11 Desember 2025 akan segera dimulai dengan susunan majelis hakim Dr. Wahid Agustian SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Suci Amelia SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Dr. Ersa Rizkina sebagai Hakim Anggota 2, dan dibantu dengan Nasya Cahya Syakira SHMH sebagai Panitra. Selanjutnya, Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana peradilan tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor perkara PDM strip 11 garing PID titik SUS garing 2025 garing PT titik PLB atas nama terdakwa MAAQ dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, silakan duduk di tempat yang telah dipersiapkan.
Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang sisi ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan nota pembelaan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa? Sudah siap. Silakan dibacakan, saudari jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Pengadilan Tinggi Palembang. Untuk keadilan, surat tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa dengan inisial MAAQ terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan inisial MAQ selama 20 tahun dengan uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen, laporan keuangan, rekening perusahaan, dan aset hasil tindak pidana berupa rumah dan kendaraan mewah disita untuk negara. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan, Yang Mulia. Terdakwa apakah sudah mengerti atas tuntutan dari jaksa penuntut umum? Izin Yang Mulia. Pada poin tuntutan tersebut kami masih berkeberatan Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Pada poin tuntutan tadi, bahwasanya saya korupsi sebesar 291 triliun itu masih keliru, Yang Mulia. Dari hasil tuntutan JPU, kami masih banyak keberatan Yang Mulia, bahwa hukuman 20 tahun, uang pengganti 420 miliar, dan denda 1 miliar, serta jaksa menuduh klien kami sebagai pelaku utama korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun. Namun, fakta-fakta di persidangan menunjukkan tidak ada satupun bukti langsung bahwa klien kami menerima uang hasil tindak pidana tersebut. Itu masih kurang dapat dibuktikan dan belum pantas Yang Mulia. Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan? Iya, Yang Mulia. Saya mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Untuk itu saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum, apakah pembelaan sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan, saudari penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pembelaan terhadap terdakwa. Pertama, mengenai unsur setiap orang yang secara sah melawan hukum atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terutama saksi Ibu SL dan saksi Ibu SH, tidak ditemukan bukti langsung yang menunjukkan adanya perintah, arahan atau tindakan aktif dari terdakwa dan melakukan kegiatan tambangan timah ilegal. Kedua, mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara, bahwa berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat hubungan kasual langsung antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara. 3. Terkait dakwaan TPPU, bahwa penempatan atau pembelian aset mewah oleh terdakwa tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk pencucian uang karena tidak terbukti berasal dari hasil tindakan pidana. Dana yang digunakan merupakan hasil keuntungan bisnis yang sah yang dikelola oleh manajemen perusahaan milik terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Apakah dari jaksa penuntut umum terdapat tanggapan nota pembelaan dari para terdakwa? Ada. Dari nota pembelaan tersebut terdapat pembelaan dari terdakwa yang menyatakan bahwa fakta-fakta persidangan tidaklah benar. Namun dari fakta-fakta persidangan tersebut sinkron terhadap data yang telah diberikan kepada kami, Yang Mulia. Yang Mulia, kami menghargai pledoi yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Namun kami menolak seluruhnya dengan tegas. Dalam surat tuntutan kami tertanggal 20 Oktober 2025, kami telah menjelaskan bahwa terdakwa secara sadar dan terencana melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara luar biasa. Bukti audit forensik menunjukkan adanya aliran dana sebesar 150 miliar ke perusahaan milik terdakwa dan digunakan untuk membeli aset pribadi. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga saling menguatkan. Saksi dari PT Timah menyebutkan terdakwa itu mengikut menentukan harga jual timah di luar mekanisme resmi. Saksi dari SDM membenarkan bahwa izin tambang yang dipakai merupakan izin fiktif. Dan ahli hukum pidana menegaskan, meskipun terdakwa bukan pejabat, ia dapat dijerat sebagai pihak yang turut serta melakukan korupsi. Yang Mulia, kami menilai alasan pembelaan hanyalah bentuk pengalian isu. Kehadiran terdakwa dalam setiap rapat serta bukti komunikasi digital yang menyebut approval from MAAQ
menunjukkan bahwa terdakwa berperan aktif, bukan hanya perantara. Oleh sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim agar menolak seluruh nota pembelaan dan tetap menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan kami. Pidana penjara 20 tahun, uang pengganti 420 miliar, dan denda 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Yang mulia, kami ingin menegaskan bahwa klien kami bukan pelaku utama dan tidak pernah menandatangani dokumen keuangan yang menjadi dasar tuduhan korupsi. Tidak benar, jika benar ada aliran dana, maka itu tanggung jawab bagian keuangan perusahaan yang mulia, bukan pribadi MAAQ. Yang mulia, izin menanggapi, semua transaksi melewati sistem persetujuan elektronik dengan kode MAAQ. Itu bukti bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut. Namun, di sistem audit internal, setiap transaksi itu diverifikasi 2 faktor. Artinya harus ada login pribadi terdakwa. Tidak mungkin staf melakukannya tanpa sepengetahuan beliau. Jikapun itu benar, bukankah seharusnya dibuktikan adanya niat jahat? Terdakwa tidak pernah berniat untuk memperkaya diri. Uang itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan pribadi. Menarik. Tetapi laporan audit menunjukkan 60% dana tersebut dipakai membeli properti atas nama pribadi terdakwa yang mulia. Itu bukan biaya operasional. Data itu tidak pernah diverifikasi secara sah. Sumbernya masih bersifat internal dan belum diverifikasi oleh lembaga independen. Yang mulia, kami juga memiliki bukti tambahan berupa percakapan WhatsApp antara terdakwa dan pejabat PT Timah yang menunjukkan persetujuan eksplisit untuk menaikkan harga di luar sistem. Percakapan itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat karena tidak melalui proses judicial forensik yang sah. Kami mempertanyakan keabsahan data tersebut. Semua bukti sudah diverifikasi oleh penyidik Bareskrim dan disahkan dalam berita acara yang mulia. Cukup. Majelis telah mendengarkan sumber argumentasi dari kedua pihak. Baiklah, tanggapan antara terdakwa dan jaksa penuntut umum kami anggap cukup. Apakah saudara terdakwa ada tanggapan tambahan? Yang mulia sebelumnya, mohon maaf yang mulia sebelumnya. Sekiranya yang mulia dapat mempertimbangkan kembali terhadap nota pembelaan saya tadi yang mulia. Di sini kami tidak menolak hukum yang mulia, tapi di sini kami menolak ketidakadilan yang mulia. Maka dari itu saya memohon kepada yang mulia untuk membebaskan saya dari dakwaan primer atau tidaknya memberikan saya hukuman seringan-ringannya dengan mempertahankan niat baik serta tanggung jawab keluarga dan saya memohon kepada para majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mohon maaf sebelumnya yang mulia atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Panitra, apakah sidang dapat ditunda sampai minggu depan? Bisa yang mulia, bisa kita lanjutkan pada hari Kamis 18 Desember 2025 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 18 Desember 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan putusan hakim. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kepada hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara PDN strip 11 garing PID titik SUS strip TPK garing 2025 garing PT titik PLG akan segera dimulai hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 dengan susunan majelis hakim Dr. Wahid Agustian SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Suci Amelia SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Dr. Elsa Lesina SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dan dibantu dengan Nasya Cahya Syakira SHMH sebagai Panitra. Selanjutnya, Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sidang perkara pidana Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara PDM 11-PID/TPK/2025/PT atas nama terdakwa dengan inisial MAQ dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang, maka sidang sesi ini adalah pembacaan putusan hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Terdakwa silakan ke tempat yang telah disediakan. Baik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut. Atas nama terdakwa Muhammad Arkan Abidin Hussein, tempat tanggal lahir Palembang 30 November 1945, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ogan nomor 10, Kecamatan Bukitama, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pekerjaan wira swasta. Yang mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Arkan Abidin Hussein yang identitasnya sebagai tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Arkan Abidin Hussein selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Kami berkeberatan, Yang Mulia. Seharusnya itu dapat dipertimbangkan kembali, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan atas nama terdakwa Muhammad Arkan Abidin Hussein dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Bagaimana ini, Yang Mulia? Mana pertimbangan, Yang Mulia? Kepada majelis hakim dipersilakan menggunakan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada 18 Desember 2025, Majelis Kasasi MA yang diketahui oleh Hakim Agung beserta 2 orang anggota mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi MAQ dengan amar tolak. Tidak ada perbedaan pendapat. Putusan disahkan secara bulat. Amar putusan tolak artinya MA tidak menerima argumen kasasi dan menegaskan bahwa vonis banding tetap berlaku.